Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor. Saat ini saya kembali menyapa sahabat GPIB. Saya berada di lahan milik GPIB Sola Gracia Bogor, di mana panitia pembangunan gedung gereja akan membangun gedung gereja yang baru yang merupakan kerinduan jemaat GPIB Sola Gracia Bogor setelah 35 tahun merupakan jemaat mandiri dari jemaat GPIB Sebaut Bogor. Untuk itu saya mewakili seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat memohon kepada seluruh sahabat GPIB, memohon doa buat kami jemaat Sola Gracia Bogor dalam hal pengurusan sertifikat tanah milik GPIB Sola Gracia Bogor, bahkan surat persetujuan bangunan gedung atau yang kita kenal sekarang sebagai izin mendirikan bangunan, agar FKUB Kabupaten Bogor dan bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bogor dapat memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada pejabat Bupati Bogor, supaya pejabat Bupati Bogor dapat memberikan surat persetujuan bangunan gedung atau surat izin mendirikan bangunan bagi jemaat GPIB Sola Gracia Bogor untuk dapat membangun gedung gereja yang baru di lahan milik GPIB Sola Gracia Bogor yang letaknya di Desa Kemang Batas, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini Senin 29 Januari 2024 kita berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita menghayati firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mau disapa melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu bimbing dan tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya seturut dan kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita di pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 hingga ayat yang ke-12 yang menyatakan, kemudian orang Mesir dengan semua kuda dan kereta Firaun, tentara berkuda dan pasukannya mengejar dan mendapati mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab
lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini bertemakan Tuhan Maha Tahu. Maha Tahu didefinisikan sebagai kondisi memiliki pengetahuan penuh, sifat mengetahui segala hal. Bagi Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ditunjukkan dengan cara Ia mengetahui segala hal. Untuk itu perlu kita memahami bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, Maha Tahu adalah salah satu dari sifat dasar Allah. Tidak ada ciptaan yang Maha Tahu selain Sang Pencipta. Ada sifat-sifat Allah yang Dia berikan kepada manusia, namun ada pula sifat Allah yang tidak terdapat pada manusia. Kita tidak bisa menjadi seperti Allah dalam karakter dasar Allah, seperti Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, dan lain sebagainya. Oleh sebab Maha Tahu, Allah bagi dirinya, maka Ia memperhatikan segala sesuatu. Karenanya bila Allah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, maka kita harus menaruh perhatian kepada Dia. Kalau tidak, kita akan mendapatkan yang namanya kerugian. Nah, sama halnya dengan yang dihadapi oleh umat Israel. Firaun yang sebelumnya mengizinkan mereka pergi, kemudian berubah pikiran. Padahal sebelumnya ia menyuruh Musa untuk membawa rakyat atau umat Israel sekaligus hewan ternak mereka untuk keluar dari Mesir setelah Mesir mengalami serangkaian tragedi yang memilukan. Mungkin Firaun telah melupakan ratap tangis yang bergema di seluruh negerinya akibat setiap rumah tangga kehilangan anak sulung mereka. Akan tetapi setelah bangsa Israel pergi, Firaun menyesali keputusannya. Lalu ia mengejar umat Israel dengan membawa pasukan perang. Tentu saja kecepatan kereta perang tak sebanding dengan kecepatan orang berjalan. Maka dalam waktu yang tidak lama, pasukan Mesir berhasil menyusul orang Israel. Tidak ada jalan keluar bagi Israel kecuali melalui jalan dari mana mereka datang sebelumnya. Namun tentu saja tentara Mesir telah menguasai jalan itu. Bagaikan dikejar anjing yang galak, Israel mulai ketakutan dan berseru kepada Tuhan. Namun di balik seruan umat Israel kepada Tuhan, mereka juga protes kepada Musa yang dianggap telah mengganggu ketenangan hidup serta membahayakan nyawa mereka. Ketakutan orang Israel itu dapat dipahami dan dapat dimaklumi, tetapi perkataan mereka menunjukkan kurangnya iman kepada Tuhan Allah. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
bila sahabat GPIB di tempat Musa, bagaimana perasaan sahabat GPIB pada waktu itu? Tentu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Mungkin Musa sendiri tidak mengerti mengapa Tuhan menempatkan mereka dalam situasi yang demikian. Namun ia tahu bahwa Tuhan pasti menyelamatkan umatnya dan mengalahkan musuhnya. Ada masalah atau situasi dalam hidup yang dapat membuat kita panik karena merasa tidak ada jalan keluar. Kita ketakutan karena terdesak. Namun ingatlah bahwa kepanikan serta ketakutan dapat melemahkan harapan dan iman kita, sehingga bisa mendorong kita melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Seperti Musa, marilah kita belajar untuk menaruh iman dan harap sepenuhnya hanya kepada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan seperti umat Israel yang selalu mengeluh dan menggerutu serta menyalahkan orang lain, dalam hal ini Musa. Bahkan Allah yang maha tahu akan apa yang menimpa umatnya Israel, bahkan kita umatnya. Dia bukan hanya Allah yang maha tahu, tetapi dia juga Allah maha baik yang mau menjawab setiap doa kita. Allah yang mau menolong kita dari berbagai macam pergumulan kehidupan kita, baik sakit penyakit, masalah perekonomian keluarga, bahkan hubungan antar anggota keluarga, bahkan pergumulan-pergumulan menyangkut masa depan anak-anak kita. Dan dia adalah Allah yang tetap memberkati kehidupan kita umatnya. Oleh sebab itu kita harus tetap percaya, berharap dan bersandar kepadanya, karena ia mengenal orang-orang yang dekat kepadanya. Dan di era digital ini, semangat kita untuk menjadi motivator bagi orang lain tentang maha taunya Allah atas pergumulan yang dihadapi manusia dapat kita bagikan melalui WA atau media sosial apapun yang kita gunakan, sehingga apabila ada teman atau rekan kita yang mungkin di dalam pergumulan seperti umat Israel, mereka pun mendapatkan topangan dan semangat lewat apa yang kita bagikan tersebut tentang siapa Allah kita yang maha tahu ini. Mari bangunlah iman-iman yang sedang terpuruk dalam menggunakan medsos dengan sebaiknya dan sebenarnya, bukan sebaliknya. Sehingga lewat penggunaan kita bergawai ini, maka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam ibadah Morning Call hari ini. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bekerja dengan kasih-Mu sepanjang hari ini, dan mampukan kami untuk memilih jalan-Mu yang benar dan hidup di dalamnya. Berkatilah fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang ke-21 dalam setiap kerja dan layan yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan bahtera Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dan kiranya melalui kehadiran Morning Call dan Night Call GPIB, nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu.
Amin. Sahabat GPB yang terkasih, demikianlah ibadah morning call di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.